Oke, nah, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Romuald, saya Purba dari kelompok B4 dan saya menjelaskan tentang anatomi dari core. Nah, core ini sendiri, soal namanya itu adalah bagian vital dari jantung, bagian inti dari jantung. Nah, jadi untuk jantung ini sendiri, pertama kita mulai dari bagian terluarnya terlebih dahulu, yaitu perikardium. Nah, perikardium itu adalah bagian yang membungkus jantung dan pangkal-pangkal pembuluh darah seperti pleura di pulmo. Nah, dia itu ada dua, ada perikardium fibrosum dan juga perikardium fibroserosum. Nah, untuk yang lebih lebih eksternal adalah si fibrosum, di mana dia itu tersusun dari jaringan fibrosa untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, menjaga kor tetap di ininya. Kalau serosum itu dia lebih ke arah internal. Jadi ada lamina parietalis perikardi dan juga lamina visceralis perikardi. Dia itu di antara dua lapis perikardium serosumnya itu dia punya namanya cavum perikardi yang berisi dekor perikardi, di mana dia itu berfungsi sebagai pelumas yang meminimalkan gesekan kor dengan perikardium fibrosum. Nah, baru untuk si perikardium ini sendiri dia itu punya sinus. Sin- sinusnya itu terbagi dua. Dia itu ada di dua tempat, yaitu sorry. Dia itu di tempat aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan jantung dan di tempat vena cava superior dan juga vena cava inferior dan juga vena pulmonalis masuki si jantungnya ini. Dia itu ada sinus obliquus pericardii dan juga sinus transversus pericardii. Nah, sorry. Ini tidak bisa terlihat ya. Ini nggak ada ya bagian dalamnya, cuman sini nggak ada ya. Sinus coronari, pulmonari, bentar. Di sini nggak ada yang bagian jantung dalam. Ya, right suprapulmonary vein, right coronary vein, musculus pectinati, nggak ada. Sinus perikardi itu ada sinus obliquus, perikardi refleksi di tempat di mana vena cava superior, inferior, dan pulmonalis masuk ke jantung, dan transversusnya itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalisnya itu akan meninggalkan si jantungnya itu. Hmm. Baru kemudian untuk vaskularisasi dan inervasinya itu ada berapa? Dia itu ada arterinya itu ada perikardiofrenika. Perikardiofrenika ini soalnya namanya itu ya dia dekat dengan si fren atau si diafragmanya ini. Ini ada arteri musculofrenika. Uh, dia itu yang paling dekat dengan si otot-otot jantungnya itu muskulus dan eh paling dekat si diafragmanya itu tapi bersentuhan mengvaskularisasi si jantungnya ini. Baru ada frenika superior di sini juga nggak ada ya. Baru ada bronchialis, esophagealis. Venanya itu ada pericardiofrenica, jadi ke yang menuju ke brachiocephalika, dan sistemanya itu adalah azygos. Nervasnya itu phrenikus dan truncus sympathicus dan nervus vagus. Nah, untuk bagian core-nya sendiri, dia itu secara anatomisnya itu dia dieratkan oleh empat. Dia itu ada yang didekatkan dengan sternum itu sternoperikardiaka. Kalau misalnya proses sifoideus yang ada di sini dia itu sipoperikardiaka. Baru kalau misalnya diafragma itu perikardiaka, kalau vertebrae itu vertebro perikardiaka. Nah, baru untuk si batas jantung, nah ini batas jantung itu sendiri yang harus kita ingat, di mana dia itu dari kanan atas dia itu SIC2 linea parasternalis dextra, kiri atas SIC2 parasternalis sinistra, kanan 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 bawah SIC4 linea parasternalis dextra, kiri bawah SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, itu biasanya di bagian batas-batas jantung ini kita akan menemui namanya ictus cordis, katup tricuspidal, katup mitral, dan kita bisa menentukan di bagian-bagian selanjutnya itu. Karena biasanya itu dekat-dekat dengan bagian-bagian yang vital tadi itu. Nah, secara eksternal itu kita bisa melihat tiga bagian. Dia itu ada apex, basis, dan tiga fasesnya. Ada itu ada fases sternocostalis,
Kita bentar. Facies sternocostalis, ada facies diafragmatica dan juga facies pulmonalis. Di sini, bentar. Hmm, reflection. Oh, ini pericardial reflection tadi ada. Pericardial reflection itu yang tadi si apa sih? Itu ada sinus perikardi yang oblik. Nah, kalau sinus ini sebenarnya hmm, ini nggak ada ya. Limbus fossa valis nanti yang kita kenal juga itu dari foramen ovale menuju foramen ovalis. Dia itu nanti ada klinisnya itu PVA atau paten foramen ovale. Baru musculus pectinati, septal. Nah ini yang kita nanti bakal identifikasi juga valva tricuspidal. Baru juga valva mitral ada di sini. Sini nggak ada ya. Ini conductance jantung tepatnya. Mitral valve, left pulmonary vein. Di sini sebenarnya nggak ada ya. Oh, ya. Udah nggak apa-apa. Basisnya itu mengarah ke bahu kanan yang ada di sini, bahu kanan yang ada di sini. Baru kalau apexnya itu mengarah ke panggul kiri, panggul di bagian kiri, bagian sini. Basisnya itu ada atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah kanan lateral, apex cordisnya itu mengarah ke ventrocaudal sinistra. Itu fascia sternocostallis dibentuk ventriculus dexter dan atrium dexter di ada sulcus atrioventricularis dan pinggir kennya itu ada auricula sinistra. Nah, auricula sinistra itu tadi kalau nggak salah ada. Bentar, left auricle. Nah, nih. Itu nanti akan dibentuk, dia itu akan membentuk fascia sternocostallis. Lalu fascia diafragmatica itu dibentuk oleh ventriculus dexter, ventricle, ventriculus dexter sinister. Bentar. Um, sini ya. Hmm, hmm, dibentuk arterial. Bentar. Ventricle. Sini nggak ada ya. Hmm, hmm, nggak ada. Nah, baru si hmm, ada 4 ruangan jantung, dia itu ada atrium dextrum, sinistrum, ventriculus dextrum, dan juga ventriculus sinistrum. Nah, kalau misal auricula jantung itu, sesuai dengan namanya kan auricula itu kan ada di sini kan. Nah, itu dia itu struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang menjadi sisa atrium kanan di janin. Dia itu meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Di permukaan luarnya itu ada sulcus, salah satunya sulcus coronarius, dia itu lewatnya arteri coronaria, sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Nah, baru juga ada skeleton cordis, dia itu ada annulus fibrosus, ide ide dan juga trigonum fibrosum. Annulus fibrosus itu ada annulus atrioventriculis dexter, sinister, annulus valva aorta dan juga annulus valva trunci pulmonalis. Kalau misalnya trigonum fibrosum, ini sebenarnya kita nggak terlalu bisa melihat ya. Jadi ada trigonum fibrosum, bentar. Oh, nih, trigonum fibrosum, atrioventricular part, membranous system, interventricular part, anterocuspid, septal cuspid, panterocuspid, intracuspid valve. Oh ya, annulus fibrosus. Nah, ini annulus fibrosus itu dia ada atrioventriculus yang tadi, baru dia ada trigonum fibrosum kanan. Nah, nih, sinistrum dan juga dextrum. Ini udah dekat ketemu ya. Baru juga conus arteriosus ini nggak kelihatan ya. Baru struktur internal core. Nah, ini dia itu ada beberapa de- ada bagian halusnya di atrium dexter, dia itu sinus venarum cavarum. Dia itu ada sinus venarum cavarum, di bagian kasarnya itu ada musculus pectinati. Hmm, nah ini yang bagian sorry, ini yang bagian kasarnya. Baru ada ini ada ini ada juga sinus venoral cavarum ini nggak bisa kelihatan ya. Cuman di sini ada yang ada fossa valis yang tadi ini fossa valis ya, fossa valis dan juga itu yang nanti berawal dari foramen ovale. Baru ada ostium. Bentar, ini ada kayaknya. Bentar.
Bentar. Sebenarnya ada yang penting, cuman bentar. Kayaknya nggak kelihatan sini. Hmm, oh nih, ini ada valvula de Bessi dan juga valvula eh ada satu lagi yang namanya eustasi. Ini sebenarnya kita perlu hafalin juga itu dari mana? Bentar. Itu ada di sebentar. Oh, kalau bentar, cordis memain, limbus, intratrial, auricular dextra, foramen ovale. Oh, kalau misal valvula Besi itu dia itu dari sinus coronarius dan untuk valvula eustasi dia itu dari vena cava inferior ya. Oke. Baru atrium sinister, hmm, ventriculus sinister. Nah, kalau katup jantung ini sebenarnya kita bisa bedain di bagian yang ini nggak ada yang benar-benar kelihatan empat katupnya, ya. Oh ya ini. Nah ini ada ini kan ada empat katup. Ini itu ada arteri pulmoner, ini ini katup aorta, ini katup trikuspid, katup mitra atau bikuspid. Di ini ada katup trikuspid atau yang namanya trikuspidal. Nah, kalau vaskotrikuspidal itu ada yang kalau trikuspidal itu ada anterior, septal dan juga posterior. Kalau valva mitral dia itu ada posterior dan juga anteriornya karena ada dua doang. Baru kalau misalnya yang pulmonalis dia itu ada anterior, anterosemilunar, right semilunar dan juga left semilunar. Kalau misalnya yang aorticus dia itu juga ada tiga, dia itu ada left semilunar, posterior semilunar dan right semilunar. Nah, kan katup itu sendiri tadi yang lupa dijelasin itu adalah katup itu ada dua, atria ventricularis, atrium dan juga ventricle. Baru dia itu ada trikuspid dan bikuspid. Kalau misalnya yang semilunar dia itu ada yang aorta dan juga pulmonal. Nah, untuk neurovaskularisasinya sebenarnya bentar. Oke. Untuk aliran darahnya itu sebenarnya ini nggak ada gambar yang benar-benar solidnya itu, tapi dia itu awalnya dari darah seluruh tubuh yang ada CO2 masuk ke atrium dextra lewat VC, VCS dan VCI, vena tricuspidalis terbuka, ventricularis dextra, valva pulmonalis terbuka, masuk ke pulmo itu untuk pertukaran dari CO2 lewat truncus pulmonalis, baru darah yang ke ada O2-nya itu ke atrium sinistra lewat venae pulmonalis dextra et sinistra, valva mitralnya itu terbuka, baru ventricle sinistra, baru ke valva aorta terbuka dan kemudian ventricle kiri akan memacu darah lagi untuk ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen. Nah, baru untuk vaskularisasinya itu pertama, ini kan aorta ascendant, aorta ya. Ini aorta yang besarnya ini itu menjadi arteri coronaria sinistra dan juga arteri arteri coronaria sinistra dan juga arteri coronaria dextra. Kalau sinistra itu nanti akan menjadi ramus interventriculis anterior dan juga circumflexa. Kalau misalnya coronaria dextra itu ada ramus nodus sinoatrialis, ramus marginalis dextra dan interventriculis posterior atau PDA. Nah, kalau misalnya eh, se- hmm, hmm, oh, ini ada sistem conductance jantung. Ini secara secara simpelnya itu, bentar, Bachmann bundle supravena cava sinoatrial. Eh, salah, salah. Bukan arteri. Ini nodus sinoatrial dihasilkan oleh SA node lewat fase depolarisasi. AV node ini AV node bentar. AV node, ya ini baru ke AV node dan baru ke bundle his dan cabang-cabangnya ini kaman IV bundle of his baru yang lewat cross-dectrum et sinistrum baru ke serabut Purkinje itu bentar oh ya ini serabut Purkinje dan ke miokardium itu eh
Oh, jadi intinya kan SA node itu inisiasi impuls ke serabut jantung ke di atrium menyebabkan atrium kontraksi. Baru impuls menyebar ke konduksi myogenik, myogenic conduction, dia itu menyebar ke dari sini, dia tuh nyebar ke bagian sininya itu, ini bagian sini, dia mau nyebar ke bagian sininya. Baru setelah dia itu nyebar ke sini, ntar, sorry, ini nggak akan kelihatan. Ini dia nyebar dari sini. Dia tadi S1 dari mana? Dia sini. Dia nyebar ke sini. Nah, setelah dia nyebar ke sini, dia itu impulsnya nyebar ke konduksi biogenik dengan cepat transmisi, baru didistribusikan dari nodus AV lewat bundle His. Nah, dia itu nanti kontraksi lewat bundle His-nya ini. Nah, ini nanti lewat sini. Dia itu nanti kontraksi ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu nanti dia bakal menyebabkan melewati sistem IVS untuk supaya cabang subendokardial ke otot papiler dan dinding ventrikel. Jadi dia nanti langsung menyebar, nyebar, 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 sehingga dia itu nanti bakal kontraksi. Nah, baru secara klinis itu ada yang namanya tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot itu, saya- tetralogy of Fallot itu ada empat. Dia itu ada di sini sebenarnya nggak, apa nggak ada ya? Oh, di sini sebenarnya ada klinis klinis jantung. Dia itu ada patent foramen ovale. Dia itu yang salah tadi. Apa? Dia itu yang dia itu harusnya jadi fase ovalia tapi dia masih jadi foramen ovale. Baru ASD atau atrial septal defect, ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial, ventricular septal defect, dia itu septum interventrikularnya itu nggak sempurna tertutup sehingga dia itu apa kebocoran. Baru ada patent ductus arteriosus, dia itu harusnya menjadi ligamentum arteriobothali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk jantung. Sekian dan terima kasih.